Kami mempunyai domain yang berbeda dengan Pemprov DKI. Jadi kalau Anda sampaikan acara pertandingan, mungkin saya sama Bang Tigor bisa jawab. Jadi siapa yang main, lalu rencananya hari Minggu bagaimana, hari Selasa bagaimana, lalu setelah itu kedepannya bagaimana, mungkin aku bisa jawab. Tapi kalau Anda tanya mengenai Pak, antusias penonton yang di luar stadion pengen masuk, itu domainnya Pemprov DKI. Seperti yang saya sampaikan di awal-awal, memang tujuan kami dari awal pertandingan ada di Bali, itu kita tetap charity tanpa penonton ya Bang ya. Karena kita udah kerjasama dengan TV, kita mengedukasi masyarakat bahwa keinginan untuk menonton di lapangan bisa ditekan dengan kita menggandeng stasiun TV yang cukup kredibel agar bisa disiarkan dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat luar Indonesia. Jadi memang itu, karena kami takut seharusnya pertandingan turnamen ini dilakukan bulan Desember, kenapa bisa mundur? Karena kami lebih mengutamakan kesehatan, keselamatan masyarakat dan pemain bola serta panitia. Jadi kami mengedepankan keselamatan daripada pertandingan. Jadi kalau kami untuk berapa jumlahnya, lalu bagaimana cara ngaturnya, itu bukan domain kami, itu domain Pemprov. Karena sebenarnya acara ini adalah acara soft launching. Kami hanya berkolaborasi dengan Pemprov DKI untuk mengisi konten soft launchingnya. Jadi kalau umpamanya acara pernikahan, yang menikah ini Pemprov DKI, saya hanya diminta sebagai band pengiringnya saja untuk memeriahkan acara pengantin Pemprov DKI yang namanya soft launching JIS. Jadi kalau Pak ditanya, Pak Gede yang diundang berapa? 4. Kenapa 2 asing, 2 lokal? Nah, itu kan aku bisa jawab gitu. Tapi kalau kenapa nggak ngundang masyarakat banyak? Aku tidak bisa jawab karena itu domainnya DKI. Tapi aku punya kewenangan karena hampir acara pertandingan atau acara kompetisi, acara turnamen ini 100% itu memang di bawah kami. Karena yang bekerja sama dengan tim di Eropa adalah kami. Jadi kalau umpamanya sama Pemda di open sampai umpamanya 50.000 gitu, mungkin kami juga akan berkoordinasi kembali karena tujuan kami jangan sampai melenceng, jangan sampai tujuannya itu menginformasikan kepada dunia luar mengenai keberhasilan penanganan COVID, nanti malah kontraproduktif gitu. Dan ini dimengerti oleh gubernur. Makanya yang merilis undangan bukan kami, karena kami tadi hanya mengisi konten pernikahan yang namanya soft launching. Kalau berapa yang diundang untuk hadir dalam acara ini, nah itu kewenangan gubernur. Apalagi? Kami juga ingin berterima kasih kepada PSSI ya, karena perangkat pertandingan mereka siapkan dan mungkin ada teman-teman, ada satu wasit FIFA yang baru nih, yang memimpin di pertandingan pertama kalau nggak salah. Jadi itu kita berharap ini juga jadi dicoba nih buat wasit-wasit untuk memimpin di event internasional dan bagaimana bisa mereka berkomunikasi dengan pemain asing dengan bahasa yang harusnya mereka sudah pahami gitu. Jadi kami sekali lagi berterima kasih PSSI sudah mendukung, memberikan rekomendasi, kemudian menyiapkan wasit-wasit. Kalau kita lihat sih ini wasit-wasit muda yang diproyeksikan untuk jadi wasit FIFA ke depan. Itu aja. Kalau saya mungkin saya tambahin terima kasihnya bukan hanya sama PSSI, terutama sama PSSI, tapi pemberi rekom, BNPB sangat mendukung, lalu Menteri Kesehatan, Menpora, Asprof, PSSI, Asprof DKI, lalu yang paling krusial adalah imigrasi, sama rekan-rekan di pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta, KKP, sama teman-teman di sana sangat membantu. Memang itu merupakan tugas kami, mendatangkan mereka, landing di bandara, masuk hotel, masuk lapangan, itu merupakan domain kewajiban kami. Tapi tidak bisa bertanding apabila kita tidak bisa mendapatkan rekomendasi terutama nih dari PSSI, lalu dari Menpora, Menkes, Marinvest, BNPB, terakhir terima kasih kepada Kapolri dalam hal ini Kabaintel yang telah memberikan rekomendasi pada saat sebelum pertandingan. Ada yang lain? Tadi kembali tadi ya, ada 2 organisasi, satu Pemprov DKI, satu PSF. Pemprov DKI ingin membuat kegiatan namanya soft launching. PSF
itu punya agenda resmi berupa IWC, home base-nya di Bali, ya di Bali. Yang diundang itu sesuai kebutuhan. Jadi seharusnya yang diundang adalah juara bertahan tahun lalu Real Madrid, lalu dua tim papan atas di negaranya. Diputuskan Atletico sama Barcelona. Tim lokal tetap Indonesia All Star. Kalau mengenai kemarin, karena kemarin itu Real Madrid batal ikut karena masih ikut di Piala Raja di negaranya, kami koordinasi. Kalau umpamanya, saya tanya sama rekan kita di Eropa, kalau umpamanya Anda kirim 2, bisa nggak nambah 3? Rencana 3, Valencia, ya Bang ya, Valencia. Tapi di akhir yang bersangkutan mengatakan Valencia urung hadir. Lalu mereka minta nggak apa-apa lokal, tapi lokal yang mempunyai predikat. Predikatnya apa? Kalau sepak bola kan juara. Kami tanya, juara EPA 2021 siapa? Apakah X, A, B, C? Mereka jawab Bali United. Di final mereka mengalahkan siapa? Mengalahkan Persib. Akhirnya kami putuskan, kami sampaikan ke teman-teman rekan mitra kita di Eropa bahwa nanti yang menggantikan Valencia adalah juara Indonesia. Jadi kita nggak nyebut Bali United, juara EPA 2021 ya Bang ya. Ya, U18 itu kita sampaikan ke Eropa dan Eropa antusias. Oke, kalau itu sama usianya. Itu rencananya belum di Jakarta, masih di Bali. Seperti kemarin, rencananya tetap di Bali. Finalnya Pak Gubernur DKI berkoordinasi dengan Gubernur Bali meminta finalnya untuk dipindahkan ke Jakarta dalam rangka untuk soft launching. Kalau grand launchingnya tetap besar-besaran, seperti yang diumumkan kemarin oleh Pak Gubernur adalah klub yang memang seharusnya menempati di sini. Nah, itu kemenangannya Pak Gubernur. Kalau kami kenapa 4 itu? Karena memang pertandingannya EYC-nya itu. Dan kalau umpamanya tidak diminta oleh Pak Gubernur untuk soft launching di Jakarta, pertandingannya ya tetap di Bali gitu. Karena memang EYC home base-nya di Bali gitu. Pak Taufik, Jawa Pos, sudah jelas? Siapa? Saya terus terang sangat bangga dan berterima kasih atas kepercayaan dari Gubernur DKI dan rekan-rekan dari Pemprov DKI. Saya juga saling tidak ingin merepotkan, jadi Pemprov juga tidak ingin merepotkan kami juga tidak ingin merepotkan Pemprov, agar acara soft launching ini bisa berjalan sempurna, biarpun kami tahu rekan-rekan di Pemprov belum berpengalaman menyelenggarakan turnamen internasional, tapi effort dan upaya untuk mencapai itu kelihatan sekali. Makanya kami sangat mendukung, makanya Bang Tigor juga di lapangan sangat ketat menjaga marwah turnamen internasional agar apa? Tim internasional Barcelona sama Atletico itu pulang dengan kegembiraan, gitu, tidak komplain terhadap penyelenggaraan. Sampai hari ini mereka happy. Pak Michael, Pak, dari antara Pak dan penyelenggara EYC dengan PSSI Pak, soalnya ini kan mengundang 2 tim besar Eropa ya Pak ya. Sangat disayangkan kalau misalnya akan sangat menguntungkan bagi Indonesia kalau misalnya timnas kita kan bisa terlibat dalam turnamen ini seperti itu. Nah, ke depan bagaimana ini? Bagaimana dengan potensi keikutsertaan timnas? Karena timnas kan ada banyak, ada U19, ada U16 untuk turnamen EYC ini. Terima kasih Pak Gede. Sebenarnya EYC ini kan tujuannya memang charity menginformasikan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam hal apapun, dalam bidang keamanan, investasi, kesehatan, apapun. Tapi itu satu sisi spirit kita sebagai masyarakat Indonesia memberikan kontribusi kepada negara, bahwa Republik Indonesia itu kotanya tidak hanya di Bali. Tujuan kita itu, tujuan sepak bola itu. Kenapa kami mengundang Barcelona, Inter Milan, bukan lokal? Karena supaya mereka tahu Indonesia dan mereka bisa menginformasikan, menjadi apa? Menjadi duta kita. Wah, Indonesia itu begini, oh Jakarta itu begini, oh Bali itu begini. Jadi kalau yang ngomong kita, yang mempromosikan kita pakai miliatan, pakai APBN, percuma. Orang Indonesia, orang Bali gede ya, percuma pasti ngomong baik-baik. Tapi kalau yang ngomong ini kaptennya Real Madrid, kaptennya Barcelona, biarpun under 20,
tapi pasti didengar oleh rakyatnya. Makanya kita sangat mendapat dukungan dari Spanyol. Kemarin ambasadornya juga bergabung 3 kali, satu di pas dinner, kemarin pertandingan juga datang, sebelumnya juga ketemu kita di Shangri-La. Prinsip gini, kemarin tahun yang pertama mungkin PSSI belum melihat benefitnya gitu. Bang Tigor mengundang Arsenal, Real Madrid sama Inter Milan. Mungkin belum ada yang monitor, belum ada yang lihat, belum ada yang menilai apa sih benefitnya gitu. Sebenarnya ini sama aja. Kalau ini kita bawa ke Bali juga orang nggak akan melihat. Kalau tidak di Bali, kalau tidak di Jakarta mungkin orang juga tidak melihat. Tapi bagi kami itu bukan perkara dilihatnya, tapi gaungnya kepada di luar negeri pasti akan didengar. Oh, di Indonesia aman, COVID aman. Sekarang turun, mereka lihat di TV, sekarang turun, meninggal sedikit, yang sembuh banyak. Ini tujuan kami gitu. Lah, dari sisi olahraga, kalau mungkin federasi itu membutuhkan bahwa turnamen ini dijadikan alat ukur, lalu mungkin PSSI itu bisa masuk, kami berkoordinasi bahwa yang bisa masuk sebagai peserta untuk menilai, membuat mengikuti tahun 2019 itu namanya Indonesia All Star. Kita selalu berkomunikasi dengan PSSI. Pada saat itu kita terkendala hak siar. Jadi kita tidak bisa menggunakan nama timnas Indonesia. Tapi pemainnya kalau waktu itu teman-teman tahu ada Hernando, ada Beckham, ada Supriyadi, ada Irfan Jauhari waktu itu, ada Alfreanda Dewangga pada saat itu. Dan kita berharap tahun ini pun karena kita tidak bisa menggunakan pemain nasional, yang sebenarnya kita sudah meminta kepada PSSI karena bersamaan waktunya dengan TC di Korea. Jadi rencananya memang kita akan didominasi Indonesia All Stars ini oleh tim nasional. Jadi kita memang sangat berharap sekali PSSI bisa mengirimkan timnasnya untuk berlaga di IOC ini. Oke. Bagaimana hasil evaluasi di pertandingan kedua ini? Ternyata banyak juga yang undangan yang datang ya Pak. Mungkin ada data yang berapa yang datang juga Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Evaluasi saya ada 2 hal ya. Satu, mengenai spirit daripada diselenggarakan acara ini. Acara ini kan bersifat tahunan sebenarnya. Ini merupakan saya sama Bang Tigor sama BSF ini kan sudah mengagendakan bahwa kita insya Allah akan menyelenggarakan acara seperti ini tahunan. Yang temanya itu akan ditentukan berdasarkan tahun penyelenggaraan. Mungkin masih ingat dulu kita sama Bang Tigor yang di depan. Dulu mungkin pertama kali kita masih ingat pengen membuat dengan tema aman ya Bang ya. Aman investasi sama aman manusianya gitu. Tapi keburu waktu-waktu di zaman pandemi kita rubah temanya. Kita sepakat bahwa temanya adalah menyampaikan keberhasilan pemerintah Republik Indonesia dalam rangka penanganan COVID. Itu titik. Jadi acaranya di Bali. Jadi acara ini memang didedikasikan untuk Indonesia, tapi di Bali. Kenapa di Bali? Agar lebih mudah orang mengetahui. Kalau di Bali hampir semua klub tahu, makanya kenapa Bang Tigor pertama kali awal itu memilih Bali. Evaluasi yang pertama untuk spirit tadi kena. 2 klub ini sangat happy di Indonesia. Mereka sangat senang sampai mereka kemarin meminta schedule istimewa ya Bang ya. Untuk meminta schedule di luar schedule yang seharusnya ada, yaitu jalan-jalan di Kota Tua sama di Monas. Itu menunjukkan bahwa mereka sangat antusias sekali terhadap Jakarta. Nah, Bali mungkin mereka udah familiar, Jakarta mereka sudah familiar. Lalu kalau untuk segi pertandingan, mungkin nanti Bang Tigor bisa lebih detail. Di izinnya memang kita tetap sifatnya charity, tidak menjual tiket, hanya dipergunakan dalam rangka soft launching. Jadi pertandingan ini dipergunakan untuk menyelenggarakan soft launching Stadion JIS oleh pemerintah DKI Jakarta. Karena stadionnya luar biasa, dari saya pribadi selaku penyelenggara bersama Bang Tigor CS excited. Biarpun belum 100% jadi, tapi kami tim
apalagi yang dari Spanyol sangat antusias bahwa di Republik Indonesia ada stadion seperti ini. Itu yang membuat kami sebagai warga negara Indonesia sangat bangga. Kalau untuk pertandingan, saya pikir berjalan bagus, tidak ada handicap, tidak ada kendala. Lalu penonton, ya mohon maaf karena kami PSF hanya bertugas sebagai penyelenggara pertandingan, jadi ruang lingkupnya, domainnya hanya di pertandingan. Lalu IO penyelenggaraan soft launching adalah Pemprov DKI. Jadi ya karena mereka juga masih baru, biarpun kita udah meeting berkali-kali, pasti ada yang tidak beres. Tapi so far saya lihat sampai di hari ini, hari kedua, semua masih on track. Biarpun ada sedikit-sedikit kekurangan, tapi bisa kita atasi. Spirit dari tujuan soft launching sama pertandingan EYC-nya kena. Gitu. Mungkin Bang Tigor bisa nambahin untuk pertandingan. Ini stadion baru, dan buat kami juga di PSF dan teman-teman yang ada di organizing komite masih belum familiar, juga mungkin teman-teman media. Ada beberapa akses, ada beberapa ruangan yang memang belum sempurna untuk dijalankan, dan apapun itu ya kita dari sisi pertandingannya, match organization-nya tetap kita lakukan seperti biasa, dan karena ini kategorinya internasional, ada beberapa hal yang memang kita tekankan di sini. Yang kemudian adalah ini juga harusnya jadi pembelajaran buat baik itu Jakpro, Pemprov, atau mungkin klub-klub yang akan mempergunakan berkandang di sini nantinya. Karena kita lihat dengan ada penonton, dengan tidak ada pagar antara tribun ke lapangan yang jaraknya cukup dekat, itu kan juga jadi sesuatu yang harus diantisipasi. Kemudian kondisi rumput memang belum sempurna, harus diakui. Mungkin kelihatannya bagus dari atas, dari luar, tapi sejujurnya kami harus sampaikan harus ada perbaikan. Karena ini juga pertama kali di Indonesia menggunakan rumput hybrid, dan perawatannya juga lumayan sulit gitu. Dan kita tahu kondisinya pertandingan jam 3 tadi, mataharinya pun tidak semua masuk ke area rumput, dan itu jadi perbaikan ke depannya. Dari sisi yang lain, kami berusaha memberikan yang terbaik juga buat kedua tim asing ini, karena kita memang tadi sebagaimana disampaikan Pak Gede, ini kan bukan program 1-2 tahun, tapi kita berharap mungkin ini akan jadi IIC-nya youth. Jadi kalau international IIC yang di International Champions Cup yang sebelum pre-seasonnya tim-tim besar menjelang season baru di Eropa, kita mau masuk untuk ini youth-nya. Jadi mungkin kedepannya kalau izin Pak Gede, mungkin kita bisa mengundang 4, 6, 8 tim bahkan yang membuktikan juga bahwa Indonesia juga mampu untuk jadi pioneer. Kita nggak bicara senior di sini, tapi kita bicara youth, sejalan dengan apa yang kita gaungkan juga dari awal. Kenapa kita milih youth? Karena sepak bola masa depannya adalah youth ini sendiri, dan kita berusaha memberikan yang terbaik buat Atletico dan Barcelona. Mereka sangat happy berada di sini, dan mereka juga bangga untuk bisa bermain di stadion semoga JIS ini. Itu sih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten bolasport.com.